met the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi penyuluhan pertanian. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunada Rauda dari program studi agroteknologi. Nomor absen 41. Baik, dimulai dari yang slide yang pertama, yaitu apa itu evaluasi penyuluhan pertanian. Jadi, evaluasi adalah cara teratur untuk melihat apakah kegiatan penyuluhan sudah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, evaluasi penyuluhan pertanian ini merupakan bagian penting dalam kegiatan penyuluhan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah program penyuluhan yang diberikan kepada para petani sudah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang ingin dicapai ataupun diharapkan. Jadi, melalui evaluasi, penyuluhan dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan program yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga kegiatan berikutnya bisa diperbaiki dan dibuat lebih efektif. Hal ini bukan sekedar mencari kesalahan, tapi untuk mencari kebenaran tentang hasil kerja di lapangan. Hasilnya juga digunakan untuk memperbaiki rencana penyuluhan. Selanjutnya yaitu mengapa evaluasi itu penting. Jadi, evaluasi digunakan untuk melihat perubahan. Nah, perubahan itu untuk mengetahui apakah petani sudah bertambah ilmunya, berubah sikapnya, atau semakin terampil. Lalu yang kedua yaitu memperbaiki program, memberi masukan untuk memperbaiki cara penyuluhan, alat yang dipakai, dan materi yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah keputusan untuk membantu pemimpin mengambil keputusan apakah suatu program perlu berlanjut, perlu diubah, atau diganti. Nah, hasil evaluasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan perbaikan program. Jadi, penyuluhan selanjutnya lebih sesuai dengan kebutuhan petani. Penyuluhan yang baik harus selalu diikuti dengan evaluasi supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat petani. Nah, selanjutnya yaitu apa saja sih yang ada di evaluasi? Nah, ruang lingkup yang ada di evaluasi pertanian ini yang pertama yaitu evaluasi hasil. Jadi, untuk melihat seberapa jauh petani berubah perilaku dan mengadopsi cara bertani yang baru. Seperti sekarang yaitu banyak tentunya metode-metode modern, sehingga kita bisa melihat apakah petani itu memahami tata cara smart farming atau pertanian cerdas gitu. Lalu ada evaluasi sarana. Jadi di sini evaluasi sarana ini juga berguna untuk melihat alat bantu, kemudian biaya atau dana yang dibutuhkan dan bahan-bahan yang digunakan dalam penyuluhan pertanian, sehingga kedepannya kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga ada evaluasi metode. Jadi di evaluasi metode ini menilai apakah cara penyampaian materi, seperti ceramah atau demo sudah tepat dan mudah dipahami oleh para petani, karena tidak semua para petani mengerti bahasa-bahasa yang mungkin berkaitan sekarang kan bahasa-bahasa teknologi modern seperti smart farming. Jarang mungkin para petani mendengar hal tersebut. Jadi para penyuluh diharapkan bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana sehingga bisa mudah dimengerti ataupun dipahami oleh petani. Lalu aturan main atau evaluasi dalam atau prinsip dasar dalam evaluasi pertanian. Jadi yang pertama harus berdasarkan fakta. Harus sesuai dengan kenyataan yang di lapangan, bukan sekedar perasaan seperti empati ataupun simpati ataupun pendapat pribadi dari penyuluh terhadap petani. Lalu yang kedua yaitu alat ukur yang benar. Jadi pertanyaan untuk menguji pengetahuan harus berbeda dengan cara pengujian keterampilan. Nah, hal ini dapat meningkatkan keahlian para petani ke depannya sehingga bisa membuat petani lebih paham dalam melakukan kegiatan praktik. Lalu yang ketiga ada bagian dari penyuluhan. Evaluasi adalah satu paket dengan kegiatan penyuluhan, jadi tidak bisa terpisah. Nah, slide berikutnya, kapan sih sebenarnya evaluasi ini dilakukan? Jadi evaluasi ini terdiri dari evaluasi formatif, dilakukan saat program sedang berjalan untuk langsung memperbaiki hal yang kurang. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif, dilakukan setelah program selesai untuk melihat hasil akhir dan kesuksesan total. Yang ketiga ada monitoring, yaitu pengawasan rutin harian agar tidak terjadi masalah besar sehingga masalah dapat diketahui lebih cepat dan tidak menghambat jalannya penyuluhan. Lalu langkah-langkah yang dilakukan saat melakukan evaluasi.
Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tujuan. Jadi tujuan evaluasi ini apa sih yang ingin diketahui dari kegiatan tersebut? Yang kedua yaitu pilih indikator. Apa tandanya kalau penyuluhan tersebut berhasil? Misalnya jumlah petani yang hadir atau peningkatan hasil panen. Apakah kegiatan dari penyuluhan ini dapat memberikan keuntungan, lalu mempermudah petani, efisiensi waktu seperti itu. Nah, langkah berikutnya membuat alat ukur. Jadi menyiapkan kuesioner atau daftar pengamatan. Nah, pada daftar pengamatan ini data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, maupun catatan kegiatan. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Jadi bisa bertanya secara langsung yang dilakukan oleh penyuluh kepada petani, tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh petani. Yang kedua, lalu mengamati petani atau melihat catatan kegiatan seperti logbook yang dilakukan petani sehari-hari. Nah, yang kelima yaitu analisis dan lapor. Jadi menghitung data dan membuat laporan yang mudah dibaca, sehingga hasil evaluasi mudah dipahami dan dapat digunakan untuk perbaikan program selanjutnya. Lalu tingkatan keberhasilan seperti yang disebutkan oleh model Kirkpatrick. Dalam evaluasi penyuluhan terdapat model Kirkpatrick yang terdiri dari beberapa tingkatan keberhasilan. Level pertama yaitu reaksi, yaitu melihat apakah petani merasa puas terhadap cara penyuluh menyampaikan materi. Nah, level kedua adalah belajar, yaitu melihat apakah terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani setelah kegiatan penyuluhan dilakukan. Level ketiga yaitu perilaku, jadi apakah petani benar-benar menerapkan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan usaha taninya sehari-hari. Model ini membantu penyuluh mengetahui sejauh mana sih keberhasilan kegiatan yang dilakukan. Terakhir, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari evaluasi pertanian ini adalah evaluasi penyuluhan pertanian sangat penting untuk mengetahui keberhasilan program penyuluhan. Evaluasi yang dilakukan secara ilmiah dan jujur serta tepat waktu dapat membantu meningkatkan kualitas penyuluhan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Tanpa evaluasi, penyuluh tidak dapat mengetahui apakah ilmu dan bantuan yang diberikan sudah mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau belum. Nah, slide terakhirnya yaitu ada mengenai daftar pustaka. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui daftar referensi mengenai evaluasi penyuluhan pertanian, bisa diakses melalui daftar pustaka yang ada di slide terakhir berikut ini. Nah, terakhir, terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Tani. Like cherry blossoms blooming in the mountain